Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rahmat Daryanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses terjadinya alam buatan oleh manusia, yaitu kelapa sawit. Tapi saya minta maaf kalau seandainya kualitas video ini kurang bagus dikarenakan saya tidak menggunakan kamera DSLR dan tripod, cuma bermodalkan handphone yang dipegang saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan langsung hadir di lapangan. Kebetulan saya berada di daerah perbukitan, yaitu Bukit Injin, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Nah, langsung saja saya akan sedikit membahas tentang alam buatan, yaitu tanaman kelapa sawit. Nah, ternyata kelapa sawit ini berasal dari daerah Nigeria. Pada kenyataannya, kelapa sawit ini hidup subur di luar daerah aslinya seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Nah, selain mampu menciptakan kesempatan kerja, kelapa sawit juga sebagai sumber devisa di Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah salah satu produsen utama minyak kelapa sawit. Nah, tanaman kelapa sawit berkembang baik dengan biji dan berkecambah untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Susunan buah kelapa sawit dari lapisan luar ada beberapa macam, yaitu pertama epicarp. Nah, epicarp adalah kulit buah yang licin dan keras. Yang kedua ada mesocarp. Nah, mesocarp ini daging buah yang terdiri atas susunan serabut yang mengandung minyak. Yang keempat ada cangkang atau tempurung yang berwarna hitam dan keras. Selanjutnya ada mesoprum. Nah, mesoprum ini daging biji yang berwarna putih dan mengandung minyak. Yang selanjutnya dan terakhir adalah embrio. Nah, embrio ini yaitu kulit biji yang akan berkembang kedua arah. Yang pertama tegak lurus ke bawah disebut radikula, selanjutnya akan menjadi akar. Yang selanjutnya se arah tegak lurus ke bawah, ke atas, maksudnya ke bawah, disebut plumula, yang selanjutnya akan menjadi daun kelapa sawit. Nah, setelah ditanam, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit ini optimal. Ada dua opsi atau proses pemeliharaan budidaya kelapa sawit, yaitu yang pertama penyiangan. Nah, penyiangan itu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar kelapa sawit. Ini kita contohkan seperti ini. Oke, nah ini gulma yang harus dibersihkan seperti ini. Nah, kenapa harus dibersihkan? Karena kalau tidak, gulma itu akan menyerap proses makanan atau sari-sari makanan pada kelapa sawit. Maka pohon tanaman sawit itu tidak akan berkembang kalau seandainya gulma itu tidak akan dibersihkan. Nah, selanjutnya ada pemupukan. Nah, pemupukan kelapa sawit ini merupakan salah satu perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan dan nutrisi kepada tanaman kelapa sawit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cara baik dan benar agar budidaya kelapa sawit dapat maksimal. Nah, selanjutnya ada hama kelapa sawit. Nah, hama kelapa sawit ini yang pertama ada ulat. Nah, banyak jenis hama ulat yang menyerang tanaman kelapa sawit, yaitu hama ulat kantung dan ulat api. Berarti ada dua jenis ulat yang bisa mengganggu proses penanaman kelapa sawit. Yang pertama ada ulat kantong dan ulat api. Nah, ulat kantong ini dan ulat api menyerang bagian daun kelapa sawit. Serangan ulat dapat membuat daun berlubang hingga daun habis dan tidak tersisa. Hal ini dapat menurunkan produktivitas budidaya kelapa sawit sehingga 60%. Lumayan banyak.
Jika ulat ini mencapai 5 buah hingga 10 dalam satu pelepah, maka sudah harus dikendalikan karena sudah memasuki populasi yang kritis. Jadi kalau seandainya dalam satu pelepah ini ada 5 atau 10 ulat kantung atau ulat api, maka harus dibersihkan. Nah, selanjutnya ada hama kumbang. Pada umumnya hama kumbang ini menyerang tanaman kelapa sawit. Kumbang ini menjadi hama kelapa sawit saat fase larva. Pada fase larva, kumbang yang mengakibatkan daun berbentuk seperti segitiga pada saat dewasa. Hama kumbang ini dapat menurunkan produktivitas tumbuhan atau pohon kelapa sawit hingga 69% di tahun pertama. Selanjutnya ada hama tikus. Nah, hama tikus ini menyerang budidaya kelapa sawit, yaitu jenis tikusnya itu pohon tikus. Tikus akan menyerang lubang pada buah yang telah masak. Pengendalian hama tikus ini dapat menggunakan musuh alamiah dari tikus, yaitu burung hantu. Pengendalian musuh alami tikus ini merupakan cara efektif dan ekonomis dalam mengendalikan hama tikus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit kelapa sawit. Nah, penyakit kelapa sawit ini ada penyakit akar atau busuk akar. Penyakit akar atau blast disebabkan oleh cendawan atau jamur yang menyerang sistem peranakan tanaman kelapa sawit yang dapat menyebabkan akar tanaman membusuk. Jika akar tanaman membusuk, maka fungsi akar tidak akan optimal. Hal tersebut mengakibatkan tanaman kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang tidak normal, bahkan lama-kelamaan akan mati. Upaya pencegahan penyakit kelapa sawit membusuk yaitu dengan melakukan budidaya yang baik dan benar. Nah, selanjutnya penyakit busuk pangkal batang. Nah, penyakit busuk pangkal batang atau yang disebut dengan Ganoderma disebabkan oleh jamur Ganoderma yang menyerang pangkal batang tanaman kelapa sawit, yang dapat membuat batang kelapa sawit ini membusuk dan melunak. Penyakit busuk batang dapat menular ke tanaman lainnya jika akarnya bersentuhan dengan tanaman lain. Upaya pencegahan penyakit ini adalah dengan membersihkan lahan dari sisa-sisa pelapukan kayu. Itulah cara pengendalian hama penyakit pada tanaman kelapa sawit. Jika tanaman kelapa sawit terbebas dari serangan hama dan penyakit, maka dapat dipastikan hasil produksi kelapa sawit akan melebihi dari ekspektasi atau ya pohonnya atau buahnya itu lebih bagus. Nah, selanjutnya panen buah sawit. Tahap terakhir dari budidaya kelapa sawit yaitu pemanenan kelapa sawit. Pada umumnya kelapa sawit ini mulai berbuah sekitar 2,5 tahun. Nah, selanjutnya apa saja kegunaan kelapa sawit? Berikut daftarnya. Yang pertama ada bahan baku minyak goreng. Yang kedua sebagai bahan campuran bahan bakar. Yang ketiga ada sebagai oli dan pelumas. Nah, dan selanjutnya ada bahan pembuatan berbagai makanan seperti mentega, es krim, coklat, selai kacang, creamer sebagai kue, dan sebagian kue kering. Selanjutnya sebagai bahan pembuatan kosmetik seperti pomade rambut, lotion, dan creamer, pasta gigi, dan shampoo. Selanjutnya ada pembuatan menetralkan rasa pedas. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak alamiah penanaman kelapa sawit.
Nah, kebun kelapa sawit ini membersihkan sampah karbon dioksida pada udara bumi. Sebagaimana kita ketahui, setiap tahun udara bumi ini dikotori oleh gas karbon akibat penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Nah, gas karbon tersebut diserap oleh kebun kelapa sawit setiap tahunnya. Nah, kebun kelapa sawit Indonesia ini menyerap sekitar 2 miliar ton gas karbon dioksida dari udara bumi, sehingga mengurangi sampah karbon pada udara bumi. Dengan kontribusi sawit dalam pelestarian lingkungan hidup pelestarian global, kiranya dapat semakin meyakinkan kita bahwa sawit ternyata menjadi salah satu solusi dalam pelestarian lingkungan di Indonesia. Nah, sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gur Rahmat Arianto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penanaman kelapa sawit. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan langsung hadir di daerah Bukit Injing, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, yang mana daerah di sini eh, rata-rata petaninya itu menanam kelapa sawit daripada menanam karet. Yang pertama dikarenakan harga kelapa sawit ini lebih ekstensif daripada kelapa sawit. Tuh. Nah, ini vlognya nggak jelas, seriusan ini nggak jelas karena aku nggak tahu skripnya apa. Pokoknya beberapa menit. Dah, take lagi.